2019 telah dijejaki seiring sejumlah harapan yang terpatri di hati, termasuk bagi para selebriti di negeri ini. Dan salah satu yang paling menarik perhatian publik adalah tentang romansa para bintang yang banyak menghadirkan kejutan di sepanjang tahun 2018. Meneropong kehidupan asmara selebriti di tahun 2019, barangkali teka-teki di balik hubungan Reno Barak dan Syahrini menjadi salah satu yang paling ditunggu publik. Pasca Reno putus dari Luna Maya, kedekatan mereka mulai ramai dibicarakan di lini masa. Bermula dari kehadiran Reno di konser tunggal Syahrini, keduanya tak memungkiri jika mereka mulai menjalin komunikasi. Tapi apakah komunikasi yang semula sebatas teman biasa akan dibumbui cerita asmara di tahun 2019 ini? Kalau untuk Syahrini dan itu sih belum habis ya, belum tamat. Tahun 2019 ini makin hot karena akan banyak foto-fotonya mereka seperti itu. Dan kalau misalnya apa hubungan mereka lanjut apa enggak sih, nggak secepat itu sih, slow and steady sih, seperti mereka belum mau terburu-buru. Nah, ini adalah 3 kartu yang terambil. Oke, terkait asmaranya, apakah dia dengan Reno Barak? Akankah dia menikah? Keluar kartu The Lovers. Jadi di sini berita-berita dari netizen yang miring itu tetap akan bermunculan, dan tetapi seputaran dengan Reno yang di sini ya, dibilang iya juga enggak, dibilang enggak juga iya. Endingnya adalah mereka akan jadian. Jadi akan ada sesuatu yang serius yang akan dijalani Reno dan Syahrini. Kalau belum datang ke Ibu Ceta, belum Syah, kayaknya aku sampai kapanpun akan menutup rapat hal-hal yang sifatnya pribadi gitu ya, hubungan lah atau apapun. Tapi kalau sudah Syah, aku kayaknya dari beberapa tahun ke belakang selalu bicara gitu. Sah-sah aja, saya single, dia single, menikah pun tidak pernah, merebut pun tidak, sah-sah aja. Dan mau dengan siapapun lah, minta doanya aja. Soal jodoh memang misteri ilahi, tapi jika menelisik gelagat Syahrini dan Reno yang sama-sama single, bukan tidak mungkin mereka akan bersatu di pelaminan. Apalagi ketika Syahrini tak memiliki banyak kriteria bagi pendamping hidupnya kelak. Selain seiman, Syahrini hanya meminta kepada siapapun yang mendekatinya agar terlebih dahulu meminta izin dan menemui ibunya. Bisa jadi Syahrini melepas masa lajangnya di 2019. di sini ada polanya. Di sini kita mau lihat gimana ke depan hubungan Reno dan Syahrini ya. Kalau di sini sih ada lubang ya. Mungkin di zoom bisa kelihatan. Ada lubang kecil di sini di sudut di bawah sini. Nah, itu menunjukkan masih ada keraguan gitu loh. Nah, keraguan ini mengarahkan mereka itu belum bisa arah ke lebih serius, karena sekarang lagi masing-masing lagi pengen mengenal diri masing-masing, mengenal keluarga masing-masing, walaupun belum dikenalin 100% sih ya, seperti itu. Maupun itu dengan Syahrini atau dengan siapa, ya mohon doanya aja lah. Saya kan hanya meminta apa yang sepatutnya saya dapatkan. Lebih sholat, doa, kan begitu doanya. Jadikan saya orang yang baik, tunjukkanlah saya ke jalan yang lurus. Kalaupun memang ibadah saya harus dilengkapkan dengan menikah, ya berikanlah saya pasangan yang baik. Saya cuma hanya bisa begitu. Dan kalau sudah dia berani datang ke mama, artinya dia sudah serius kan. Nah, kita kan tidak pernah tahu dengan siapa, kemudian juga di waktu yang kapan gitu ya, mudah-mudahan. Sementara itu saat Reno dan Syahrini santer dikabarkan menjalin hubungan istimewa di tahun 2018 dan digadang-gadang akan kian serius di tahun 2019, Luna Maya memiliki jalan tersendiri. Sempat terpuruk dan patah hati pasca kisah cintanya dengan Reno selama 5 tahun kandas di tengah jalan, Luna kembali dibicarakan terkait geliat asmaranya dengan seorang pria yang konon disebut-sebut sebagai pengusaha dari negeri jiran Malaysia. Lalu akankah Luna benar-benar move on dan kembali membuka hati untuk laki-laki lain di tahun 2019 ini?
Tahun 2019 akan ada beberapa, akan juga ada beberapa gosip yang bilang kalau Luna itu bakal deket dengan seseorang, tapi di antara orang tersebut sih Mama lihat belum ada yang serius ya, cuma arahannya cuma temen dan ya pengen mengenal aja. Tapi untuk lebih serius lagi seperti hubungan Luna dan Reno sih nggak akan secepat itu. Jadi posisi Luna Maya di 2019 sebenarnya sih lebih bahagia dari yang 2018 ya. Jadi akhir-akhir ini kan dari bulan sekitaran November Desember dia sedih. Nah, di sini kartu kebahagiaan. Di sini ada elemen air, jadi kehidupannya lebih tenang dan lebih bahagia. Lebih berwarna karena di sini seperti ada yang menyayangi dan mengayomi. Udah pernah ngelewatin banyak hal yang ternyata masalah tuh pasti akan lewat juga. Dari sekian banyak cerita cinta para selebriti, kisah asmara Ayu Ting Ting menjadi salah satu yang paling banyak diteropong. Sejak berpisah dengan Angie, Ayu Ting Ting yang sukses mengukuhkan diri sebagai salah satu biduan top tanah air merentang pasang surut kisah percintaan. Dari Ivan Gunawan hingga kabar kedekatannya dengan Raffi Ahmad menghiasi hari-hari ibu satu anak tersebut. Dan setelah cukup lama menyendiri, mungkinkah tahun 2019 ini menjadi tahun keberuntungan Ayu Ting Ting untuk bertemu pendamping hidupnya? Kalau tahun 2019 Ayu bakal ketemu seseorang, iya, tapi nggak di awal tahun. Kalau Mama lihat sih di akhir-akhir tahun itu ada seseorang kolamerat juga ya, seperti itu. Nah, dia udah kenal dengan orang ini cukup lama, cuma baru memberani untuk lebih dekat lagi sih, seperti itu. Tapi akan diam-diam nantinya, tahu-tahu tenteng udah jadian. Oke, kalau dari sisi cinta, kalau di sini Ayu Ting Ting selalu tidak kekurangan cinta. Karena di sini ada beberapa elemen ya, di sini ada elemen tanah. Jadi dia tuh kenal dekat dengan beberapa orang-orang yang penting dan juga punya jabatan di bidang entertainer. Jadi ya dia nggak merasa kekurangan cinta. Apakah sosoknya yang biasa nge-host bareng yang ada di hatinya? Jawabannya bukan. Baik-baik aja, saya mau siapa aja juga dekat. Tidak boleh keluar dari fokus tafakur berpikir, kemudian tadabbur introspeksi untuk menyelamatkan jiwa kita, dan tasakur perbanyak terima kasih. Kalau 3 faktor itu sudah ada, percaya masa akan datang akan cerah, tergantung kepada pribadi kita masing-masing. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib satu kaum kecuali yang bisa merubah adalah diri mereka sendiri.